Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabibun. Selamat pagi adik-adikku sekalian. Salam sehat dan sejahtera bagi kita semua. Kita ketemu di kuliah dasar-dasar manajemen penyuluhan, kuliah yang ketiga ya, terkait dengan fungsi manajemen yang pertama, yaitu perencanaan. Pada kuliah yang ketiga ini, capaian pembelajaran adalah setelah mengikuti kuliah ini, mahasiswa memiliki kemampuan menjelaskan yang pertama, pengertian perencanaan, kemudian yang kedua, mahasiswa mampu menjelaskan pentingnya perencanaan, yang ketiga, mahasiswa juga diharapkan mampu menjelaskan fungsi dari perencanaan, kemudian juga mampu menjelaskan azas-azas perencanaan, dan juga mampu menjelaskan jenis-jenis rencana, serta mampu menjelaskan strategi-strategi dalam perencanaan. Demikian adik-adik, mari kita simak atau kita perhatikan bersama materi kuliah kita yang ketiga ini. Baik adik-adik, kita lanjutkan ya. Untuk mata kuliah dasar-dasar manajemen penyuluhan pada fungsi manajemen yang pertama, yaitu perencanaan. Ini merupakan kuliah kita atau tatap muka kita yang ketiga. Seperti yang saya jelaskan tadi ya, beberapa hal yang saya sampaikan capaian pembelajaran pada mata kuliah ini, kemudian tujuan dari mata kuliah ini agar mahasiswa memiliki kemampuan menjelaskan pengertian perencanaan, pentingnya perencanaan, kemudian fungsi perencanaan, memahami fungsi perencanaan, serta memahami azas-azas perencanaan, dan juga mempelajari jenis-jenis rencana, serta mempelajari strategi dalam perencanaan. Perencanaan merupakan fungsi dasar atau fundamental dari manajemen, karena fungsi-fungsi lain harus juga direncanakan. Perencanaan dinamis. Kenapa? Karena masa yang akan datang itu adalah tidak ada ketidakpastian, selalu berubah-ubah. Hasil perencanaan diketahui oleh masa depan, sehingga risiko yang ditanggung itu diupayakan relatif lebih kecil. Perencanaan memilih tujuan dan cara yang terbaik, tentunya dari beberapa alternatif yang ada. Kemudian dia merupakan kumpulan dari beberapa keputusan, sehingga hubungan perencanaan atau planner print rencana proses itu ke perencanaan itu penting ya. Tanpa rencana tidak akan ada tujuan atau pedoman pelaksanaan, dan juga pengendalian dan keputusan. Menurut Horn dan Donnell, fungsi manajer yang berhubungan dengan memilih tujuan, kebijakan, prosedur, dan program dari beberapa alternatif, itulah yang disebut dengan perencanaan. Sedangkan Terry menyatakan perencanaan adalah memilih dan menghubungkan fakta, kemudian membuat dan menggunakan asumsi dengan menggambarkan dan merumuskan kegiatan yang diperlukan untuk mencapai hasil yang diinginkan. Allen menyatakan bahwa perencanaan itu menentukan serangkaian tindakan untuk mencapai hasil yang diinginkan. Dan juga perencanaan merupakan pekerjaan
mental untuk memilih sasaran, kemudian juga memilih program kebijakan dan juga prosedur yang diperlukan untuk mencapai yang diinginkan pada masa yang akan datang. Hasibuan menyatakan perencanaan merupakan sejumlah keputusan tentang keinginan dan berisi pedoman untuk mencapainya. Jadi di sini perencanaan sebagai fungsi primer manajemen, di mana tujuan yang harus dicapai atau perlu dicapai itu tergantung dari organizing, leading, dan controlling. Ada 14 prinsip atau azas dari perencanaan. Yang pertama, perencanaan itu ditujukan kepada pencapaian tujuan, principle of contribution to objective. Kemudian yang kedua, perencanaan perlu efisien karena untuk mencapai tujuan dengan biaya yang lebih rendah. Kemudian prinsip yang ketiga adalah pengutamaan perencanaan, karena perencanaan merupakan keperluan utama pemimpin dan juga merupakan tujuan serta pedoman fungsi manajemen lainnya. Yang keempat, perencanaan memiliki azas pemerataan, kemudian juga pemerataan perencanaan, maksudnya mengapa? Karena perencanaan penting bagi pemimpin tingkat atas yang banyak merencanakan dan bertanggung jawab atas keberhasilan dari suatu kegiatan. Yang kelima, azas dari perencanaan juga merupakan sebagai patokan principle of policy from framework perencanaan, yaitu berguna bagi peramalan karena premis-premis dapat menunjukkan kejadian yang akan datang. Yang keenam, azas mewujudkan pola kerja, prosedur dan program kerja yang tersusun. Yang ketujuh, memiliki azas waktu, di mana waktu relatif singkat dan tepat. Yang kedelapan, azas dari perencanaan adalah communication, memiliki tata hubungan perencanaan yang disusun dan dikoordinir dengan baik. Yang kesembilan, azas perencanaan memiliki atau meliputi pemilihan alternatif dalam pelaksanaan pekerjaan untuk mencapai tujuan. Yang ke-10, azas dari perencanaan adalah alternatif, tertuju pada faktor strategis dan dapat membantu pemecahan masalah dan merupakan syarat mutlak dalam pengambilan keputusan. Yang ke-11, memiliki azas keterikatan, yaitu memperhitungkan jangka waktu keterikatan yang perlu dalam perencanaan. Yang ke-12, memiliki azas perlu fleksibel tetapi tidak mengubah tujuan. Yang ke-13, azasnya adalah memiliki ketetapan arah efektif agar pengamatan bisa dilakukan secara terus-menerus dan bisa mempertahankan tujuan. Yang ke-14 adalah perencanaan perlu strategis, di mana manajer harus memilih tindakan yang perlu untuk menjamin pelaksanaan rencana, kemudian mencapai tujuan yang efektif bisa tercapai. Dari beberapa penjelasan yang sudah saya sampaikan tadi, tujuan dari perencanaan itu yang pertama adalah menentukan tujuan, kebijakan, prosedur, program, serta pedoman pelaksanaan secara efektif untuk mencapai tujuan. Yang kedua, agar tindakan ekonomis
bisa dicapai. Yang ketiga, usaha memperkecil risiko. Yang keempat, memiliki tujuan agar kegiatan dilaksanakan teratur dan bertujuan, memberikan gambaran jelas dan lengkap, kemudian juga membantu penggunaan alat pengukuran hasil kerja, juga memiliki landasan pengendalian, juga menghindari mismanagement dalam penempatan karyawan, serta membantu peningkatan daya guna dan hasil guna organisasi. Adik-adik, kita lihat jenis-jenis rencana. Yang pertama ada tujuan, yang kedua ada kebijaksanaan, yang ketiga ada prosedur, yang keempat ada plan atau rule, yang kelima ada program, yang keenam ada budget atau biaya, yang ketujuh ada metode, dan yang kedelapan ada strategi. Kita perhatikan yang pertama untuk tujuan. Tujuan yang diinginkan harus dirumuskan dengan jelas sehingga dapat dipahami dan mudah ditafsirkan orang lain. Kemudian juga rencana harus wajar, rasional, ideal, menantang, dan dapat dicapai. Terry menyatakan tujuan rencana itu adalah jelas dan memiliki arah, dan juga memiliki sasaran yang skopnya lebih kecil untuk mencapai tujuan, mencapai titik tertentu. Yang kedua, kebijaksanaan. Jadi jenis yang kedua adalah kebijaksanaan. Ini terdiri dari basic policy, di mana manajer merupakan puncak atau pemilik. Yang kedua, belum jelas untuk segera dilaksanakan, tetapi memberi batas dalam pengambilan keputusan. Yang B, general policy, jadi kebijakan manajer media yang bersifat administratif. Kemudian yang C, departemental policy, jadi kebijakan manajer lini atau mandor yang bersifat operatif dari anggota kelompok. Jenis yang ketiga adalah prosedur. Rencana memiliki prosedur untuk pemilihan cara bertindak dan berhubungan dengan aktivitas yang akan datang. Prosedur merupakan petunjuk tindakan. Esensi prosedur merupakan rangkaian tindakan yang diatur secara kronologis dan berurutan. Terry menyatakan bahwa rangkaian tugas yang mewujudkan urutan waktu dan rangkaian harus dilaksanakan dengan prosedur yang sebaik mungkin. Rule, yang keempat, rule plan. Suatu rencana tentang peraturan-peraturan yang telah ditetapkan dan harus ditaati. Rule kadang ditimbulkan oleh prosedur. Kemudian rule juga tidak menurut urutan tindakan dan waktu pelaksanaan pekerjaan. Yang kelima, program. Suatu rencana yang telah menggambarkan rencana yang konkret. Kemudian juga program merupakan sesuatu yang telah tercantum sasarannya, prosedurnya, waktunya, dan anggarannya. Lalu program juga merupakan suatu rencana umumnya meliputi beberapa bidang. Budget. Jadi di dalam rencana juga perlu ada budget yang merupakan suatu rencana yang menggambarkan penerimaan dan pengeluaran pada setiap bidang. Lalu satuannya tentunya uang ya. Yang ketujuh, metode. Merupakan suatu hal yang fundamental bagi tindakan dan berhubungan dengan prosedur. Yang kedelapan, strategi. Strategi ini merupakan siasat
karena suatu interpretasi dari rencana yang dibuat dengan memperhitungkan saingan. Kemudian berikutnya, strategi juga merupakan penyusunan yang berdasarkan pemanfaatan keunggulan-keunggulan yang dimiliki daripada saingan. Yang ketiga, strategi memiliki kerahasiaan yang tinggi untuk mencapai top grade. Kemudian strategi juga merupakan penentu cara yang dilakukan agar hasil optimal, efektif, singkat, tepat untuk tercapainya suatu tujuan. Baik, adik-adik, demikian materi kuliah kita hari ini. Saya sampaikan beberapa literatur yang bisa digunakan, hampir sama dengan literatur pada kuliah kita yang kedua, yaitu bisa menggunakan buku Terry, buku Hasibuan, buku manajemen penyuluhan, dan beberapa artikel-artikel atau jurnal-jurnal terkait dengan manajemen di dalam fungsi perencanaan di dalam fungsi manajemen. Baiklah adik-adik, sebagai penutup saya sampaikan yang pertama, perencanaan merupakan fungsi manajer untuk pelaksanaan kerja. Yang kedua, perencanaan itu diarahkan pada tercapainya tujuan. Yang ketiga, perencanaan didasarkan pada fakta yang objektif dan rasional untuk kerjasama yang efektif. Yang keempat, perencanaan harus dapat diproyeksikan pada kejadian yang akan datang. Yang kelima, perencanaan harus memikirkan anggaran, kebijaksanaan, program, prosedur, metode, standar untuk mencapai tujuan. Dan yang keenam, perencanaan memberikan dasar kerja dan latar belakang bagi fungsi lainnya. Demikian adik-adik, terima kasih banyak atas perhatiannya. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.